Halo semuanya, kembali lagi bersama Nibi Investor. Di video kali ini, kita akan bahas 4 jenis diversifikasi yang bisa kamu terapkan untuk investasi kamu. Oh iya, sebelumnya kamu bisa support channel Nibi Investor dengan klik like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Diversifikasi adalah strategi mengelola resiko dengan menggabungkan beberapa jenis dan teknik investasi dalam sebuah portofolio. Idenya, dengan membagi dalam beberapa jenis investasi, bila ada aset yang turun, ada aset lain yang naik. Sehingga, secara resiko, kerugian akan berkurang dibanding hanya memiliki satu jenis kelas investasi. Walau, kalau terkonsentrasi, bisa naik dengan pesat investasi kita. Tapi sebaliknya juga bisa turun dengan pesat. Dalam jangka panjang, portofolio akan lebih menguntungkan dan lebih aman bila investasi kita terdiversifikasi dengan baik. Menurut Fidelity, salah satu aset manajemen terkemuka di US. Perlu diperhatikan, jangka waktu investasi juga menjadi faktor penting. Bila masih muda, jangan terlalu besar porsi investasi di kelas yang aman, karena bisa tidak tercapai goal investasi dalam jangka panjang. Misalnya, pensiun di usia 55 tahun. Tapi, bila jangka waktu investasi kamu masih panjang, bisa difokuskan ke kelas yang lebih beresiko. Dalam jangka panjang, potensi returnnya lebih besar, seperti saham. Sekarang kita akan belajar contoh-contoh dan beberapa cara diversifikasi yang dapat kamu terapkan dalam portofolio investasi kamu, agar dapat menurunkan resiko investasi kamu. Yang pertama, diversifikasi antar kelas aset. Diversifikasi ini artinya kita berinvestasi tidak hanya dalam sebuah kelas aset, tetapi disebar di beberapa kelas aset. Kelas-kelas aset yang dapat kamu miliki untuk mendiversifikasi investasi kamu, seperti saham, obligasi atau surat utang, real estate seperti properti dan tanah, cash seperti deposito atau reksadana pasar uang, kemudian ada logam mulia, dan terakhir bisa juga di cryptocurrency. Yang berikutnya ada diversifikasi di dalam kelas asetnya. Artinya, kita memilah lebih dalam sebuah kelas aset. Misalnya, bila dalam saham, jangan mengumpulkan saham yang terdiri dari satu industri. Misalnya batu bara semua, tapi diversifikasi ke industri yang lain. Misalnya consumer goods atau finance. Jadi, resiko kamu akan berkurang dengan memiliki saham dari beberapa industri. Begitu juga dengan kelas aset lain. Misalnya real estate. Kamu bisa berinvestasi di tanah, ruko, atau kos-kosan. Intinya, jangan meletakkan semua investasi kamu dalam satu keranjang yang sama persis. Yang berikutnya adalah diversifikasi secara waktu. Mungkin istilah yang lebih umum yaitu nabung atau nyicil. Jadi, kita secara rutin membeli kelas aset bukan dalam sekaligus berinvestasi dengan nominal yang besar. Lebih mudah contohnya dengan saham. Bila melihat ada penurunan harga, janganlah langsung all in beli saham tersebut, tapi dicicil. Misalnya setiap turun 5%. Contoh lain misalnya dengan nabung saham. Jadi kamu dijadwalkan misalnya setiap bulan setelah gajian, kamu melakukan investasi atau pembelian saham. Strategi diversifikasi dengan waktu ini juga umum disebut sebagai cost averaging. Berikut yang keempat ada diversifikasi antar negara. Kamu juga bisa loh membeli kelas aset di luar negeri dengan mendiversifikasi tidak hanya di dalam negeri, yang tentunya akan membuat portofolio kamu lebih solid. Misalnya bisa berinvestasi di negara maju seperti Singapura dan US. Jadi dengan mempelajari dan menerapkan diversifikasi antar kelas aset, di dalam kelas aset, diversifikasi waktu, dan antar negara, diharapkan kamu dapat menyebarkan risiko menjadi lebih kecil. Intinya, jangan pernah meletakkan telur atau uang kamu dalam satu keranjang yang sama. Karena bila terjadi hal yang buruk dalam keranjang kamu, potensi kerugiannya akan sangat besar. Tetapi perlu diingat, ini harus sesuai dengan goal investasi kamu. Bila ketika jangka investasi kamu masih panjang sampai pensiun, jangan terlalu besar meletakkan di kelas aset yang terlalu aman seperti deposito. Lebih baik, porsinya lebih besar di aset kelas yang lebih beresiko. Tapi di jangka panjang, potensi returnnya lebih besar. Begitu juga sebaliknya, bila jangka waktu investasi kamu lebih singkat, misalnya akan segera digunakan untuk pensiun, jangan meletakkan porsi yang besar di kelas yang beresiko seperti saham, tetapi letakkan di porsi yang aman seperti reksadana money market, obligasi, sukuk, deposito, dan lain-lain.
Semoga informasi ini dapat membantu kamu dalam mengatur diversifikasi portofolio kamu. Like jika menyukai video ini, subscribe bila ingin mendapatkan konten serupa. Thank you and see you on the next video. Bye!